Apa itu vulkanisme? Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kulit bumi. Nah, yang menjadi faktor utama pada gejala vulkanisme adalah magma ya teman-teman. Tahukah kalian apa itu magma? Magma adalah campuran batuan cair, pijar, liar, dan sangat panas yang terdapat pada lapisan kerak bumi. Bentuk-bentuk gerakan magma yaitu intrusi magma dan ekstruksi magma. Intruksi magma adalah pergerakan magma pada lapisan kulit bumi yang tidak sampai ke permukaan bumi. Bentuknya antara lain batolit, lakolit, sil, diatrema, intrusi korok atau gang, dan apolisa. Ekstruksi magma adalah pergerakan magma sampai ke permukaan bumi. Ada beberapa bentuk dari ekstruksi magma, antara lain lava, lahar, eflata, dan eksalasi. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yaitu gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Yang pertama, gejala pravulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri gunung yang akan meletus yaitu sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak turun ke lereng gunung. Kemudian yang kedua, gejala pasca vulkanisme. Untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus yaitu munculnya sumber air panas atau blaster, munculnya gas atau eksalasi seperti belerang, dan munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang dan sulfur. Akibat dari aktivitas vulkanisme adalah terjadinya letusan gunung api. Letusan gunung api membawa dampak bagi manusia, baik yang positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya adalah menyuburkan lahan pertanian, terutama di sekitar atau di lereng pegunungan. Hal ini disebabkan oleh tumpukan debu vulkanik yang terjadi pada saat erupsi. Yang kedua, menghasilkan berbagai jenis batuan yang menjadi bahan galian industri. Contohnya, andesit, basal, dan granit. Dan yang ketiga, membentuk mineral-mineral logam dan non-logam yang bernilai tinggi. Contohnya itu seperti emas, baja, dan belerang. Sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan awan panas dan lava pijar yang membara sehingga dapat menghanguskan pemukiman, lingkungan, dan bahkan menimbulkan korban jiwa, serta menimbulkan gempa. Berdasarkan banyaknya celah pada permukaan bumi dan waktu keluarnya magma, erupsi dibedakan menjadi 4, yaitu erupsi linear, erupsi sentral, erupsi campuran, dan erupsi areal. Erupsi berdasarkan kekuatannya ada 2 macam, yaitu yang berupa ledakan atau eksplosif dan yang berupa lelehan atau efusif. Berdasarkan proses pembentukannya, gunung api dibedakan menjadi 3, yaitu gunung api strato atau kerucut, gunung api mar, dan gunung api perisai atau tameng. Gunung api strato merupakan campuran antara hasil erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Contohnya itu Gunung Semeru. Gunung api mar merupakan gunung api yang terbentuk karena adanya letusan eksplosif dari dapur magma yang relatif kecil atau dangkal. Contohnya Gunung Bromo dan Gunung Tangkuban Perahu di Indonesia. Gunung api perisai merupakan gunung api yang terbentuk karena magma yang keluar dari dapur magma bersifat cair. Di Indonesia tidak ada gunung api yang berbentuk perisai. Contoh gunung api perisai yaitu Mauna Loa Hawaii di Amerika Serikat. Mitigasi bencana sangat penting untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko dari bencana tersebut.
Nah, teman-teman, mitigasi bencana vulkanisme yang bisa kita lakukan adalah: yang pertama, hindari lokasi dengan radius yang sudah ditentukan. Yang kedua, hindari tempat terbuka. Yang ketiga, memakai pakaian tertutup yang berguna untuk melindungi tubuh dari abu vulkanik. Yang keempat, waspadai daerah aliran sungai yang berpotensi terkena lahar, terutama ketika musim hujan. Yang kelima, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Dan yang keenam, gunakan kacamata pelindung. Oke, itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat dan thanks for watching.